Hai guys, selamat datang di Dance Movie. Di video kali ini saya akan membahas film yang dirilis pada bulan April 2021 kemarin, yaitu Wrath of Man. Dibintangi oleh aktor Jason Statham, film ini menceritakan sebuah pembalasan seorang ayah untuk putranya yang dimana putranya terbunuh dalam sebuah insiden perampokan. Dan si ayah yang diperankan oleh Jason Statham yang seorang bos mafia sampai rela menyamar sebagai security untuk menemukan pembunuh sang anak. Oke, seperti apa kisahnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah truk lapis baja pembawa uang dan ada dua supirnya, sebut saja Mawar dan Bunga. Dan mobil tersebut disponsori oleh perusahaan keamanan yaitu Fortico Security. Lalu tiba-tiba di tengah perjalanan mereka dihadang oleh sebuah truk molen yang ternyata itu adalah kawanan para perampok yang langsung menodongkan senjata ke arah mereka. Dan para perampok itu langsung mengeksekusi uang yang ada di dalam truk tersebut dan membunuh para sopir truk tersebut. Lalu mereka juga membunuh seorang warga sipil yang ada di sana. Dan film Wrath of Man pun dimulai. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian terlihat seseorang yang bernama Patrick Hills sedang melamar ke sebuah perusahaan keamanan yang bernama Fortico Security. Dan Fortico Security ini adalah perusahaan yang bergerak dalam jasa pengiriman uang berskala besar. Lalu di sini pun Patrick Hill diarahkan dan harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang diajukan perusahaan agar ia bisa bekerja di tempat itu. Di antaranya ia harus bisa melewati semua ujian tes seperti tes fisik, mengendarai truk, dan harus pandai menggunakan senjata. Dan tes tersebut harus mempunyai nilai paling minim 70% agar ia bisa lulus. Dan ia pun langsung bersedia mengikuti tes dan didampingi oleh orang ini yaitu Bullet, seorang kepala keamanan yang sudah bekerja lama di tempat itu. Lalu setelah Patrick Hill melakukan semua pelatihan seperti menembak, tes kebugaran, dan mengemudi, akhirnya ia pun lulus dengan memiliki nilai standar keamanan 70%. Kemudian ia pun dikenalkan kepada rekan kerjanya dan langsung bertugas hari itu juga. Dan tugas pertamanya adalah mengantarkan uang ke suatu bank dengan jumlah yang lumayan banyak. Dan ia pun didampingi oleh Bule dan rekan kerjanya Dave. Dan pengantaran pertamanya pun berhasil. Kemudian di hari esoknya mereka kembali bertugas bertiga. Tetapi ketika Hills dan Dave menunggu Bullet yang tak kunjung datang, tiba-tiba ada telepon dari seseorang yang sedang menyandra Bullet dan meminta mereka untuk menyerahkan semua uangnya. Dan di sini Dave langsung panik dan berniat untuk meninggalkannya. Tetapi Hills dengan sangat tenang dan berkata tidak akan meninggalkannya. Dan mereka pun langsung pergi menuruti perintah para perampok itu dengan komando dari Hills. Setibanya di sana, Hills pun langsung melemparkan tas-tas uangnya. Dan ketika perampok itu lengah, ia menembak salah satu perampok itu dan terjadilah kepanikan di antara mereka. Tapi dengan tenangnya, Hills pun kembali menembak perampok itu dengan sangat akurat dan tepat. Dan dengan gayanya yang kalam-kalam membagongkan, ia pun terus berjalan santai menembaki para perampok itu sampai tidak ada yang tersisa. Akibat kejadian tersebut, rekan-rekan Hills pun merasa ada yang aneh terhadap dirinya. Karena apa yang telah ia lakukan kepada para perampok itu bertolak belakang dengan kesehariannya. Bahkan uji tesnya pun nilainya sangat buruk dan hampir tidak lolos. Dan mereka pun bertanya-tanya siapakah dia sebenarnya. Tetapi di sini bos perusahaan tersebut tidak mempedulikan siapa dia sebenarnya
dan mengapresiasi perbuatannya dan akan menaikkan jabatannya. Dan singkat cerita, ia pun kembali bertugas bersama Bullet dalam sebuah pengantaran. Lalu di tengah perjalanan mereka kembali dihadang oleh sekelompok kawanan perampok yang langsung menyerang mereka. Dan ketika Hills turun dan para perampok itu melihatnya, para perampok itu tiba-tiba ketakutan dan langsung pergi begitu saja. Dan akibat kejadian tersebut membuat Bullet dan rekan-rekan kerja yang lainnya merasa ada yang aneh terhadap diri Hills. Dan untuk mengetahui siapa Hills sebenarnya dan apa yang terjadi dalam hidupnya, di sini kita diperlihatkan untuk flashback ke 5 bulan yang lalu. Yang dimana terlihat Hills bersama anaknya Doggy sedang bersama menikmati libur panjangnya. Tetapi di hari itu tiba-tiba ia mendapat telepon dari rekan kerjanya bahwa ia harus menggantikan tugas anak buahnya karena anak buahnya kecelakaan dan rekan kerjanya sedang ada di luar kota. Lalu sembari mengajak anaknya jalan-jalan, ia pun melakukan tugasnya untuk mengawasi pergerakan sebuah truk. Tiba di sana, Hills pun langsung berpura-pura memesan sebuah makanan dan langsung mengawasi tempat tersebut, sementara ia meninggalkan anaknya sendirian di dalam mobil. Tapi tiba-tiba, di saat anaknya di dalam mobil di sekitar tempat tersebut terjadi sebuah perampokan. Yang dimana ada 2 sopir yang dibunuh oleh para perampok itu. Lalu para perampok itu menyuruh anaknya Hills keluar dari dalam mobil. Karena anaknya Hills melihat pembunuhan tersebut, ia pun ditembak mati oleh salah satu perampok itu. Sementara Hills yang akan menolong anaknya ikut ditembak oleh salah satu perampok itu. Singkat cerita, 3 bulan berlangsung, ternyata Hills baru sadar dan sedang berada di rumah sakit. Dan sang dokter pun langsung menjelaskan apa yang terjadi padanya. Lalu ia pun bertanya bagaimana keadaan anaknya. Dan sang dokter pun menjawab bahwa anaknya tidak bisa diselamatkan. Dan betapa terpukulnya ia mendengar hal itu, bahwa anaknya satu-satunya harus tewas dengan cara yang sangat mengenaskan. Bahkan istrinya pun menyalahkannya atas kematian putranya dan membuat istrinya meninggalkan Hills. Semenjak saat itu ia pun tidak memikirkan apa-apa, hanya ingin mencari si pembunuh anaknya. Melihat dari sini saya menyimpulkan bahwa Hills adalah orang yang sangat berpengaruh dan disegani, di mana ia bisa menyuruh anak buahnya untuk mencari semua yang punya keterampilan bersenjata dan merampok sebuah truk. Lalu ia pun menyuruh anak buahnya untuk menghabisi mereka semua. Setelah anak buahnya menangkap semua orang yang dicurigai dan menghabisinya, tetapi mereka belum juga menemukan petunjuk kelompok mana yang terlibat dalam perampokan dan pembunuhan anaknya Hills. Hingga di sini Hills pun memutuskan untuk mengambil langkah sendiri dengan menyamar menjadi orang biasa, memakai nama baru, paspor baru, agar ia bisa masuk ke perusahaan pengamanan yang terkait dengan perampokan dan pembunuhan anaknya. Oh, begitu ceritanya. Dan kita kembali lagi ke cerita awal. Dan selama ini ia terus mengawasi dan mencermati dan mencari mungkin ada orang dalam yang terlibat dalam tragedi itu. Tetapi meskipun ia sudah menyelidiki dan menggali semua informasi karyawan-karyawan yang ada di sana, Hills pun belum menemukan petunjuk di tempat itu. Hingga suatu hari, ketika ia mendapat tugas yang sangat berat bersama Bullet, yang dimana mereka akan mengantarkan uang yang sangat banyak, sekitar 180 juta dolar. Di tengah perjalanan terjadi perbincangan di antara mereka,
yang dimana Bulet bercerita tentang rahasia terbesarnya, bahwa selama ini ia membantu temannya untuk bisa merampok truk-truk pembawa uang, dan ia yang memberi semua informasi truk mana yang bisa diserang dan truk mana yang membawa uang yang banyak. Mendengar hal itu, Hills berpura-pura tidak mengerti, dan Bulet pun terus menceritakan semua, termasuk tentang tragedi 5 bulan yang lalu, tentang ada korban 2 supir dan seorang anak yang tak berdosa, bahwa ia juga ikut ambil alih dalam kejadian itu. Dan Bulet pun merencanakan perampokan terbesarnya bersama timnya hari ini, dan mengancam Hill agar tidak berbuat apa-apa dan menuruti perintahnya, supaya teman-temannya tidak membunuhnya. Yang anehnya di sini, Hill atau Jason Statham tidak seperti di film-film lainnya yang bisa melumpuhkan lawannya dengan sangat mudah. Tetapi di sini ia hanya bersikap pasrah menuruti perintah mereka. Lanjut, dan tiba waktunya mereka pun melakukan eksekusi. Terlihat mereka bisa masuk ke gudang tempat penyimpanan uang dengan menumpang di truk yang dibawa Bulet. Dan Bulet pun berpura-pura tidak tahu dengan apa yang terjadi. Sehingga ketika para perampok itu turun, membuat rekan-rekan di Vertigo pun kaget dan membuat kepanikan di tempat itu. Lalu ketika mereka akan memasuki pintu keamanan tempat penyimpanan uang, seseorang melakukan perlawanan dengan menekan alarm yang membuat rekannya yang lain tahu bahwa tempat mereka diserang. Dan terjadilah baku tembak di antara mereka. Tetapi karena para perampok itu memakai perlengkapan lengkap dan baju anti peluru, membuat tembakan orang-orang Vertigo sia-sia, dan orang-orang Vertigo pun tewas oleh para perampok itu. Sehingga para perampok itu bisa menguasai tempat tersebut dan mulai membungkus-bungkus uang yang ada di tempat itu. Lalu ketika mereka sedang fokus membungkus uang tersebut, tiba-tiba ada seseorang yang melakukan penembakan ke arah mereka. Lalu ketika fokus para perampok itu teralihkan, Hills pun langsung menyerangnya dan mencekik salah satu dari mereka hingga kehabisan napas. Kemudian ia pun langsung memakai baju perampok itu dan menghampiri salah satu dari mereka terus membunuhnya. Lalu setelah itu, Hill pun memasukkan ponsel ke tas uang tersebut. Kemudian tak berlangsung lama, ia pun kembali bertarung dengan salah satu perampok tadi demi membantu rekan-rekannya. Tetapi meskipun Hill berhasil menghabisi perampok tersebut, ia sendiri mengalami luka yang cukup berat dengan tertembak di bagian kaki dan terluka di bagian kepala. Dengan tenaga yang tersisa, Hills pun terus mencoba menghadapi mereka dengan sisa peluru yang ada di senjatanya. Dan ketika pelurunya habis, tiba-tiba dari belakang datang si Bulet yang langsung menembakinya. Dan di sini pun saya berpikir dan kesal, masa tokoh utama bisa modar? Sementara para perampok dan Bulet berhasil membawa truk dan uang yang ada di dalamnya, dan hanya menyisakan 3 orang dengan yang satu terluka. Meskipun begitu, mereka bisa meloloskan diri dari para polisi yang mengejarnya dan menghilangkan jejak dengan masuk ke lorong-lorong bawah tanah. Tetapi di sini, salah satu dari mereka yang bernama Jen berkhianat kepada rekan-rekannya dan membunuh sang kapten dengan melekek lehernya karena ia ingin menguasai uang itu sendirian. Lalu setelah itu ia pun membunuh si Bulet dengan menembakkan pistol tepat di lehernya. Dan Jen pun berhasil pergi dari tempat itu dengan membawa uang yang sangat banyak, 180 juta dolar. Wow, amazing.
Singkat cerita, si Jen pun sedang bersantai bersama tumpukan uang yang sangat banyak. Tiba-tiba terdengar suara telepon dari dalam salah satu tas yang berisi uang. Lalu tiba-tiba, ketika ia akan mengangkatnya, di belakang sudah ada Hills dengan santainya yang ternyata sang lakon ini masih hidup. Kemudian Hills pun memberikan Jen sebuah berkas, yang dimana berkas tersebut berisi tentang catatan penyebab kematian anaknya. Dengan peluru-peluru yang bersarang dan merusak jantung, limpa, paru, dan hatinya. Dan ternyata si Jen inilah yang membunuh anaknya. Lalu Hills pun melakukan hal yang sama dengan menembakkan beberapa peluru ke hatinya, parunya, limpanya, dan jantungnya. Hills melakukan seperti apa yang dilakukan Jen terhadap anaknya. Dan Jen pun tewas bersama tumpukan uang yang sangat banyak. Kemudian Hills pun hanya berjalan pergi dari tempat itu tanpa membawa apa-apa. Dan film pun tamat. Secara keseluruhan cerita film ini sangat seru dengan bertemakan pembalasan seorang ayah. Akan tetapi menurut saya pribadi di sini banyak sekali adegan-adegan yang kurang dimengerti dan kurang pas. Termasuk di ending ini yang dirasa kurang greget, cuma tarik pelatuk selesai. Itu menurut saya pribadi ya, bukan menurut Pak Asep. Oke, cukup sekian dari saya. Bila kalian suka konten ini silahkan like, komen, dan subscribe channel ini. Dan saya Denny Fernandes undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.